Halo, udah bertobat berkali-kali, udah berjanji pada diri sendiri untuk tidak melakukan hal bodoh ini lagi, yaitu PMO. Tapi kok tiba-tiba tetap aja balik lagi, padahal sudah ngikutin ajaran yang memperkuat keimanan. Masih aja balik lagi. Ini kenapa? Sudah berjanji dan bertobat sekeras mungkin untuk keluar dari hal ini. Dan nyatanya ya balik lagi. Kok bisa seperti ini? Sudah lakukan ini. Seperti berpuasa, menahan diri. Sudah hapus semua video-video yang memang tersimpan di dalam handphone. Sudah hapus aplikasi-aplikasi yang dapat memicu diri kita. Sudah hapus VPN yang mengarah kepada website yang bodoh. Tapi tetap aja gagal. Dan akhirnya lo berpikir semacam ini. Apa gue nih orang yang memang hina ya? Apa gue memang orang yang diciptakan memang seperti ini? Apakah gue orang yang terciptakan sebagai orang yang memiliki iman yang sangat-sangat lemah dan rentan? Atau karena gue sudah jauh sekali dan sudah terlanjur rusak dan sehingga nggak bisa diperbaiki lagi? Tapi gimana kalau gue bilang sama lo seperti ini? Lo PMO itu bukan karena lo itu yang sudah rusak, atau lo yang lemah iman, atau lo yang sudah diciptain seperti ini. Bukan. Gue berharap lo bisa dapatkan jawabannya di video ini. Kenapa lo itu masih mengulang-ulang lagi kegiatan yang dapat merusak diri lo. Stay sampai akhir ya. 3 alasan kenapa lo PMO terus. PMO itu masalah sistem, bukan moral. Menurut James Clear dalam bukunya Atomic Habit, kebiasaan buruk itu bukan karena lo jahat, tapi karena lo punya sistem yang bikin lo punya pola yang sama atau pola yang berulang-ulang sehingga PMO itu menjadi sebuah habits yang loop. Habits loop. Jadi habits loop itu ada beberapa syarat yang sehingga terjadi habits loop. Seperti ada namanya cue atau isyarat atau sebagai pemicu. Yang kedua ada yang namanya craving, sebuah keinginan atau motivasi. Dan ada yang namanya responsi, sebuah tanggapan atau perilaku. Dan akhirnya menimbulkan sebuah reward, ganjaran atau penyemangat. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Lo ngerasa bosan nih, sehingga lo perlu yang namanya handphone untuk ngebantu lo ngehilangin rasa bosan. Lo pengen seneng sehingga buka HP dan menonton. Dapat sebuah dopamin dan merasa senang. Otak lo simpan itu sebagai jalan keluar untuk memberikan lo rasa senang. Jadi, di situ ada sebuah stimulus, keinginan, dan sebuah respon. Sehingga terciptakannya juga reward, dan itu dinamakan sebuah habit loop. Dan tahu nggak sih yang lebih seremnya lagi, lo lakuin itu tanpa sadar. Lo beranggapan bahwa itu sebagai jalannya, nggak taunya itu menjadi sebuah jalan yang otomatis secara responsif dan menjadi hal yang terulang-ulang lagi. Otak lo langsung menjadikan itu sebagai ini menjadi pelarian yang paling baik, instan. Dan ya, itu bukan karena lo nggak beriman, bukan lo yang sudah rusak atau lo sudah yang diciptakan semacam ini dan berpikir sebagai lo yang sudah berdosa banget. Tapi mungkin lo belum mempunyai sebuah sistem yang sehat untuk keluar dari kebiasaan tersebut. Lo PMO terus itu karena mungkin lo sedang kosong. Lo berpikir kalau lo itu sudah kecanduan, padahal lo nggak punya tujuan hidup yang bikin lo excited, yang bikin lo semangat. Lo nggak punya sebuah tujuan hidup, lo mau kemana. Sehingga pada akhirnya lo lakuin nih kebiasaan buruk tersebut. Gue pribadi ngerasain hal tersebut. Kalau gue nggak punya tujuan, maka bisa-bisa gue terjerumus lagi pada hal-hal yang buruk tersebut. Dan sehingga gue harus memiliki tujuan hidup, excited untuk kemana sebenarnya gue mau lakukan. Saat hidup nggak punya arah, maka kita akan ngelantung kemana, ke situ, terikut arus. Kalau kita nggak punya arah dan tujuan, kita maka akan terbawa arus. Contohnya seperti ini. Lo nggak semangat untuk bangun pagi. Lo nggak punya semangat untuk bangun pagi.
Ya, karena lo berpikir, untuk apa gue bangun pagi? Padahal di pagi hari itu bisa lari untuk membuat diri kita lebih bugar untuk menghadapi hari ini. Akhirnya, lo mencari hal yang gampang, hal yang tergampang, yaitu seperti PMO mungkin. Lo bangun tidur, scroll HP, nonton video, sendirian di kamar, nggak ada target, nggak ada hal yang pengen lo perjuangin. Wajar kalau terjadi hal yang menyimpang. Dapat kita tarik bahwa solusinya adalah membangun sebuah rutinitas. Bangun proyek kecil, ya walaupun kecil-kecilan ya nggak apa-apa kan. Yang penting setiap apa yang kita lakukan harus memberikan sebuah makna. Entah itu mencari skill baru, belajar ngonten, dan olahraga. Yang ketiga, lo nggak pernah diajarin untuk kelola emosi. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang yang tetap balik ngelakuin PMO walaupun dia sudah bertobat berkali-kali, karena mereka nggak tahu cara ngatur emosi. Gue juga sedang belajar untuk ngatur emosi. Tahu nggak, setiap kali kalau kita ngerasa bersalah dan bikin diri kita makin ngedrop, makin nyalahin diri sendiri, dan akhirnya mencari jalan pelarian yang instan, buat pelarian yang secepat mungkin untuk membuat diri kita senang. Gue tahu ada banyak orang yang nggak perlu nasihat moral, nggak perlu nasihat semacam ini. Kalau menurut gue, yang gue tahu butuh seseorang yang bisa ngebantu dia, ngebimbing dia, dan bisa ngatain, lo nggak rusak kok, cuman lo belum tahu caranya gimana yang tepat dan ngebangun hidupmu yang lebih baik lagi. Artinya apa? Kita nggak lemah iman, bukan lemah iman, tapi karena mungkin ada luka yang belum selesai untuk disembuhin, dan itu bukan dosa, tetapi orang yang pengen ngerangkul kita, bukan orang yang mau ngecat seseorang. Dia butuh seseorang untuk ngebantu dirinya, untuk dibimbing. Bro, lo bukan sendiri kok, dan lo bukan orang yang sudah sangat rusak. Lo cuma perlu untuk belajar, dan terus untuk belajar pelan-pelan, tanpa banyak drama, tanpa harus jadi suci dulu baru lo untuk bisa menjadi orang yang perfect, dan tanpa lo harus jadi suci dulu untuk memulai berubah. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat untuk lo, coba tulis di kolom komentar pendapat lo, dan jangan lupa untuk subscribe ya. So, gue Bro Rian, thank you, goodbye.